Bismillahirrahmanirrahim. Para santriku, Abi ingin mengajarkan satu tips kepada kamu bagaimana meraih sukses besar di dalam hidup ini. Tips cara meraih sukses di dalam hidup. Tips cara meraih sukses di dalam menyelesaikan pekerjaan, di dalam mewujudkan cita-cita. Jadi, ketika kita ingin hidup sukses, kita ingin mewujudkan cita-cita, kita punya cita-cita yang tinggi, kita ingin tercapai cita-cita itu, maka kita perlu tips. Tips itu cara-cara bagaimana meraihnya, itu namanya tips. Nah, para santriku semuanya, yang harus kamu lakukan di dalam kamu meraih setiap apa yang kamu cita-citakan di Pondok Pesantren Ainul Yakin ini, ataupun nanti di kehidupan di luar sana, yang pertama, dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap pekerjaanmu, dalam penyelesaian tugasmu itu, yang harus kamu lakukan yang pertama adalah kerja cerdas. Apa le? Kerja cerdas. Apa itu kerja cerdas? Kerja cerdas itu setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita harus menggunakan pikiran, harus menggunakan akal, harus menggunakan cara. Nah, jadi kerja cerdas itu pasti diawali dengan berpikir. Apa manfaatnya bagiku? Bagaimana caranya mendapatkan? Nah, ini selalu berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika setiap aktivitasmu kamu awali dengan cara berpikir, bagaimana cara mudahnya? Bagaimana cara meraihnya? Insya Allah itu akan meringankan pekerjaanmu dan akan membuat kamu semakin bersemangat. Dan memang salah satu beda kita dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain itu adalah akal atau kerja cerdas. Jadi manusia itu di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, di dalam menyelesaikan pekerjaannya selalu menggunakan akal, selalu menggunakan pikiran. Dia akan selalu menggunakan pikirannya. Dia akan mengutamakan cara berpikir. Misal, kamu di Pondok Pesantren Ainul Yakin ini 3 hal besar cita-cita kamu yang harus kamu wujudkan. 3 program yang harus kamu selesaikan. Yang pertama adalah menjadi hafiz Quran. Yang kedua menjadi terapis. Yang ketiga menjadi entrepreneur. Nah, yang pertama saja, bagaimana kamu bisa menjadi hafiz Quran? Ini diawali dari bagaimana. Itu cara bagaimana ini kamu harus mengenali diri kamu dulu. Kelemahan dan kelebihan kamu. Cara berpikir itu diawali dari memahami kelemahan dan kelebihan kita. Contoh, kamu ingin menjadi hafiz Quran. Apa kelebihan kamu? Oh, kelebihan kamu adalah daya ingat kamu bagus. Kamu baca Qurannya bagus. Kamu bisa konsentrasi. Kamu bisa istiqomah. Nah, ini kamu lihat. Coba kekurangan kamu apa? Nah, kamu males-malesan. Kamu mudah terganggu dengan teman-teman kamu. Kamu mudah terpengaruh dengan teman-teman kamu. Kamu mudah sakit. Kamu jahil. Selalu mengganggu teman kamu, selalu melanggar peraturan, selalu melanggar tata tertib. Nah, ini kelemahan-kelemahan kamu. Nah, dari ini kamu sudah menggunakan cara berpikir kamu. Kemudian bagaimana caranya ketika kamu sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan kamu? Oh, berarti ketika aku memiliki kelemahan yang seperti ini, aku harus seperti ini. Ketika aku memiliki kelebihan seperti ini, aku harus seperti ini. Nah, itulah para santriku, kerja cerdas adalah menyelesaikan sesuatu, mewujudkan sesuatu dengan akal, dengan cara, dengan strategi, dengan perencanaan, tidak ngawur, tidak asal-asalan.
Yang kedua, tips yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras. Setelah kamu kerja cerdas, kamu harus kerja keras. Kerja keras itu artinya kamu harus bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan setiap apa yang telah kamu rencanakan tadi. Kerja keras itu kamu istiqomah, melakukan terus-menerus tanpa harus terpengaruh, tanpa harus kena lelah, tanpa harus mundur. Pokoknya optimis bisa kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan. Itu namanya kerja keras. Kerja keras itu yang akan membuat kita menjadi bersemangat. Kerja keras itu yang akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Ingat para santriku semuanya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang gratis. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mudah, yang begitu saja didapatkan. Tidak ada. Semuanya harus diawali dengan kerja keras. Dia harus diawali dengan bersungguh-sungguh. Kamu jangan menjadi satu orang pemimpi. Pemimpi itu dia merencanakan segala sesuatunya. Dia pingin itu, pingin ini. Dia mau itu, mau ini. Tetapi cuma mau tok. Nggak mau kerja keras. Nggak mau berusaha. Nggak mau melakukan sesuatu. Dia hanya bisa ngomong doang. Dia hanya bisa merentah doang. Nah ini namanya bukan, kalau orang seperti itu, kalau dia hanya mau itu namanya kerja bodoh. Bukan kerja keras. Nah, kerja keras itu bersungguh-sungguh kamu. Bersungguh-sungguh. Ya memang segala sesuatu itu harus bersungguh-sungguh. Tidak ada segala sesuatu itu yang mak bedunduk terus hadir, mak bedunduk terus terwujud. Tidak ada. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan kerja keras. Tenanan kamu. Nah, kalau kamu menghafal itu pasti ada hambatannya. Kalau kamu ingin menyelesaikan tugas itu pasti ada hambatan. Hambatan itu penghalang. Ya, entah teman kamu yang ganggu, entah teman kamu yang usil, entah kamu badan kamu nggak penak, ngantuk, capek, lingkungan yang tidak mendukung. Ini hambatan-hambatan. Tapi kamu harus bisa melawan, mengalahkan, menyelesaikan hambatan-hambatan kamu itu. Nah, semua itu akan terselesaikan ketika kamu punya semangat untuk menyelesaikannya, yaitu namanya kerja keras. Kerja keras inilah penentu kamu untuk meraih semua impian kamu. Maka bersungguh-sungguhlah kamu, ya, bersungguh-sungguh kamu. Kamu target dalam satu hari menghafal 1 lembar. Ya, kamu harus punya, kan caranya kan ada kan. Setiap sholat berapa ayat, ya, 1 ayat lah, atau 2 ayat lah. Akhirnya kan kamu malam setoran, selesai. Ini nama ada strategi, terus kemudian bersungguh-sungguh menyelesaikannya. Nah, kalau kamu nggak bersungguh-sungguh, ya kamu nggak bisa apa-apa. Sudah tahu kalau kamu tuh let hafalannya, sudah tahu kalau kamu itu males, tapi kamu sama makin males. Nah, ini namanya kamu nggak kerja cerdas. Kamu sudah tahu tapi nggak mau berubah. Sudah tahu kalau kamu itu omongannya jelek, sudah tahu kalau kamu itu impulsif, suka ngeplak temennya, suka ganggu temennya. Ya, bagaimana caranya kamu bisa mengekang diri kamu? Nah, ini kamu nggak kerja cerdas, nggak kerja keras untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Nah, ingat, kerja keras itu menentukan ikhtiar kamu, usaha kamu. Kerja keras itu energi kamu untuk meraih impian kamu. Maka jangan pernah males, jangan pernah patah arang, mundur, jangan. Pokoknya bismillah apapun penghalangnya itu. Karena setiap keinginan, setiap cita-cita, setiap pekerjaan itu pasti ada hambatannya, pasti ada rintangannya. Tapi itulah yang membuat kita nikmat, itulah yang membuat kita itu pada saatnya nanti akan indah. Pada saatnya nanti kita akan tersenyum bahagia mengingat masa lalu perjuangan kita. Ya, kerja keras itu perjuangan yang
sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan. Nah, itu namanya kerja keras. Yang ketiga, setelah kerja cerdas, kerja keras, yang ketiga adalah kerja lillah. Kerja lillah. Nah, ini kerja lillah. Kerja lillah ini adalah qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitasmu itu niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Semua impianmu, semua cita-citamu, semua keinginanmu, niatkan karena Allah. Kalau sudah lillah, lelahmu lillah. Kalau lelahmu lillah, Masya Allah, kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang lembut. Kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Serius kamu kalau sudah kerjamu bisa kerja lillah, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk seluruh dunia ini. Karena tidak ada yang bisa menghancurkan kamu, tidak ada yang bisa mempengaruhi kamu, karena kerjamu lillah. Mau dipuji nggak urusan, karena kerjamu lillah. Kamu mau dapat uang, dapat upah, nggak urusan, karena kerjamu lillah. Kamu mau diancam, mau diapakan, nggak urusan, kamu nggak takut, karena kerjamu lillah. Kerja lillah karena Allah, orang akan selalu termotivasi. Kerja lillah karena Allah, orang selalu akan bersemangat. Dan kerja lillah itu tidak akan kenal stres, tidak akan kenal depresi, tidak akan kenal sakit jiwa. Karena apa? Hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar bersungguh-sungguh, tetapi hasil akhirnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santriku, ingat, kerja lillah ini powernya kamu. Kerja lillah ini powernya kamu. Kalau kamu sampai tidak kerja lillah, maka akan banyak permasalahan-permasalahan yang akan muncul pada diri kamu. Karena setiap keinginan, setiap cita-cita kamu, setiap yang kamu harapkan itu akan banyak hambatan-hambatannya. Maka kerja lillah karena Allah ini harus menjadi penawar, harus menjadi pembantu kamu di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu. Ingat, kerja karena Allah, bukan karena manusia. Bukan mencari perhatian Allah, bukan mencari perhatian manusia, bukan mencari perhatian makhluknya Allah, tetapi mencari perhatian cinta kasih sayangnya Allah. Itulah namanya kerja lillah. Yang keempat, ingat, diri kita itu banyak keterbatasan, diri kita itu banyak kekurangan. Maka tidak ada segala sesuatu akan terwujud, akan tercapai kalau kita tidak bisa bekerja sama. Maka segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkembang pasti akan dilalui dengan kerjasama. Kerjasama itu apa, Le? Bisa menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Mau menerima masukan-masukan dari orang lain, mau menerima saran dari orang lain, mau bareng-bareng duduk bareng, mau bareng-bareng, mau bersama-sama berpikir, mau bersama-sama menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, kerjasama ini pondasi kita di dalam menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kerjasama ini adalah percepatan di dalam mewujudkan setiap keinginan-keinginan kita. Kalau kita sudah bisa mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan siapapun yang sevisi semisi dengan kita, yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat, kita akan menjadi orang yang besar. Setiap kekurangan kamu, kerjasamakan. Karena orang-orang lain itulah yang akan menutupi, mencukupi kekurangan-kekurangan kita. Ingat, Le, contoh kerjasama yang bagus adalah seperti organ tubuh kita. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, jari-jari, semuanya kamu lihat. Itu adalah perwujudan contoh kerjasama yang bagus. Maka tidak ada segala sesuatu di dunia ini sukses sendirian, tidak ada. Sukses bersama-sama, sukses bersama-sama.
yang bisa jadi mata, yang bisa jadi telinga, yang bisa jadi mulut, yang bisa jadi tangan, yang bisa jadi kaki. Itulah kerjasama. Maka bekerjasamalah dengan teman-temanmu untuk mewujudkan cita-citamu. Nah, para santriku, ingat tips sukses dari Abi tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, kamu harus bisa kerja cerdas. Setelah kerja cerdas, kerja keras, kerja lillah, kerja sama. Abi ulang lagi, tips di dalam meraih kesuksesan hidup ini ada 4. Kerja cerdas, kerja keras, kerja lillah, kerja sama. Kerja cerdas menggunakan akal pikiran. Kerja keras bersungguh-sungguh, komitmen, istiqomah di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Kerja lillah, menyelesaikan segala sesuatu, mewujudkan segala sesuatu karena Allah, meraih ridhonya Allah, meraih cintanya Allah, meraih sayangnya Allah. Kerja sama, menyelesaikan segala sesuatu bersama-sama, merelakan diri kita, meminta bantuan, meminta nasihat teman-teman semuanya untuk bisa mewujudkan impian kita. Nah, para santriku, selalu diingat nasihat Abi Guru ini. Selalu diingat. Kalau kamu bisa menggunakan 4 hal ini, kerja cerdas, kerja keras, kerja lillah, kerja sama, maka insya Allah kamu akan menjadi orang besar. Insya Allah kamu akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Insya Allah kamu akan menjadi pemimpin yang amanah. Insya Allah kamu akan menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan besar, perubahan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Bismillah, kamu bisa. Insya Allah kamu bisa. Karena kamu adalah makhluknya Allah yang terbaik. Karena kamu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kamu terbaik. Kamu pasti bisa. Kamu hanya belum diolah. Ayo, olah dirimu dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja lillah, kerja sama. Insya Allah semuanya akan terselesaikan. Para santriku, ingat, setiap nasihat-nasihat yang Abi sampaikan kepada kamu hujamkan di dalam diri kamu. Bukan hanya menjadi satu nasihat saja, tapi kamu berusaha mengamalkan setiap apa yang Abi Guru nasihatkan kepada kamu. Tips sukses, kerja cerdas, kerja keras, kerja lillah, kerja sama. Itulah yang harus kamu lakukan. Itulah yang kamu harus kerjakan. Ingat nasihat Abi, sukses itu kerja cerdas, kerja keras, kerja lillah, kerja sama. Bismillahirrahmanirrahim.